Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atentesi Putri dengan NIM 2416105097 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang taharah. Menurut bahasa, berasal dari kata tahura yang berarti bersih dan suci dari kotoran, najis, dan dosa. Dan menurut istilah yaitu taharah adalah mensucikan diri dari hadas dan najis dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, sepulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Materi yang kedua yaitu tentang sholat. Sholat menurut bahasa berasal dari kata sholat yang berarti doa. Dan menurut istilah yaitu sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dilakukan sesuai dengan syariat dan rukun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, materi yang ketiga yaitu shaum, yaitu puasa. Menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Dan menurut istilah, shaum adalah menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil yang menjelaskan yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya yaitu tentang zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakah yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Dan menurut istilah yaitu zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Ya, sesuatu ketentuan atau syariat, yaitu dalilnya terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, apabila zakat dari seorang harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf menurut bahasa berasal dari kata wakofa yang berarti menahan atau berhenti. Dan menurut istilah yaitu wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa menghabiskan bendanya dan menggunakan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai dengan syariat. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jahiliyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, materi yang terakhir yaitu haji. Menurut bahasa berasal dari kata haja yang berarti menuju atau bermaksud ke suatu tempat yang mulia. Dan menurut istilah yaitu haji adalah berkunjung ke Baitullah yaitu Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan cara yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amalanlah dia bagi dia. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakannya perjalanan ke Baitullah. Barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari alam semesta.